Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya membahas tugas yang sudah kalian kumpulkan, saya akan terlebih dahulu membahas pengertian visi, misi, dan nilai. Sebenarnya kemarin sebelum sampai ke tujuan organisasi, yang perlu dirumuskan adalah nilai organisasi itu sendiri. Jadi nanti bisa diperbaiki tugasnya. Oke, kita mulai. Apa itu visi, misi, dan nilai organisasi? Visi adalah cita-cita hidup yang dirumuskan oleh pemimpin organisasi atau dalam hal ini pendiri organisasi. Sebuah organisasi harus memiliki visi karena itu menjadi pandangan hidup, menjadi hal yang akan dicapai dalam jangka panjang. Jadi visi itu sifatnya jangka panjang. Kemudian organisasi tanpa visi tentu akan arahnya menjadi tidak teratur. Jadi untuk mengarahkan sebuah organisasi, visi itu dibutuhkan. Kemudian misi, bahasa sederhananya adalah untuk apa kita hidup, merupakan statement umum untuk mencapai visi. Jadi antara visi dan misi itu selaras, saling berhubungan. Misi itu digunakan untuk mencapai visi. Selanjutnya nilai. Nilai inti adalah nilai-nilai yang ditanamkan dan dijadikan acuan dalam setiap gerak dan langkah organisasi. Nilai ini menjadi budaya organisasi. Jadi dalam berhubungan dengan anggota organisasi lain harus berdasarkan nilai organisasi. Nilai itu adalah standar moral, standar etika dalam berhubungan dalam sebuah organisasi. Sebuah visi setidaknya mengcover 4 pertanyaan. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama harus tercover adalah statement apa yang paling bagus untuk menggambarkan bisnis. Jadi what words will best describe your business. Jadi vision ini berisi statement yang menggambarkan bisnis yang paling bagus, best. Kemudian yang kedua, visi harus mengcover pertanyaan what qualities do you see in your business. Jadi kualitas apa yang dapat dilihat dari bisnis itu sendiri. Jadi yang pertama menggambarkan yang paling bagus dalam bisnis. Yang kedua, kualitas apa yang dilihat dalam bisnis. Kemudian yang ketiga, kualitas apa yang akan. Nah ini yang tadi yang dilihat dalam sebuah bisnis, ini yang akan dilihat dalam bisnis. Jadi di samping menggambarkan kualitas sekarang juga harus menggambarkan kualitas yang akan datang. Kemudian yang tidak kalah penting, yang keempat, visi adalah bagaimana membuat bisnis itu berbeda dengan para pesaing. Jadi perumusan vision harus mengcover setidaknya 4 pertanyaan itu. Dan selanjutnya mission statement juga setidaknya mengcover 4 pertanyaan, yaitu siapakah kita. Jadi tadi pada penjelasan sebelumnya, misi itu adalah untuk apa kita hidup,
Jadi pertanyaannya adalah siapa kita, who are we. Kemudian yang kedua, what business are we in, bisnis apa yang akan kita jalankan. Jadi misi itu mengandung jawaban atas who are we dan what business are we in. Kemudian pertanyaan who are our customer juga harus mampu menjawab siapa pelanggan kita atau siapa klien kita. Customer, klien, pelanggan itu sama. Kemudian ini yang paling penting, apa yang membuat kita berbeda, what makes us different. Jadi apa yang membuat kita berbeda dibandingkan dengan pesaing. Nah, kemudian nilai inti adalah nilai yang menggambarkan prinsip organisasi yang akan diterapkan dalam beraktivitas dalam sebuah organisasi. Jadi kalau misalnya organisasi kita berlandaskan syariah Islam, maka nilai-nilai dalam agama Islam itu bisa dijadikan nilai inti organisasi. Sebelum kita membahas tugas yang sudah dikumpulkan, kita coba dulu bahas contoh visi, misi, dan nilai UIN Raden Intan Lampung. Oke, visi UIN Raden Intan Lampung adalah terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035. Jadi dari unsur-unsur visi yang sudah saya jelaskan di muka, kira-kira visi dan misi UIN Raden Intan sudah memenuhi kriteria visi yang baik apa belum? Oke, kita coba buka satu persatu. Jadi dalam rumusan visi tadi harus bisa menjawab setidaknya 4 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang gambaran terbagus, what the best word of the best describe. Jadi terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan internasional ini adalah gambaran yang statement yang bagus dalam pengembangan ilmu keislaman integratif multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035. Ini adalah cita-cita hidup UIN Raden Intan Lampung. Sudah cukup baik, ada capaiannya tahun 2035. Jadi visi ini terukur tahun 2035. Visi UIN Raden Intan Lampung juga menjawab, kalau kita lihat pernyataan visinya, ini ada pembeda dibandingkan dengan organisasi sejenis, misalnya universitas yang ada di Lampung seperti Unila. Tentu visinya berbeda dengan visi UIN Raden Intan Lampung. Yang menjadi pembeda adalah berwawasan lingkungan. Jadi di Lampung ini belum ada perguruan tinggi yang mempunyai visi berwawasan lingkungan. Ini adalah pembeda dengan organisasi lain atau perguruan tinggi lain. Dalam sebuah perusahaan, pembeda ini menjadi penting untuk merumuskan strategi agar dapat memenangkan persaingan. Nah, misi UIN Raden Intan Lampung seperti sudah dijelaskan di muka, bahwa misi adalah untuk apa kita hidup. Jadi untuk apa UIN Raden Intan Lampung itu ada? Yang pertama, untuk menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman.
integratif, multidisipliner, berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional. Jadi misi ini bisa menjawab untuk apa UIN Raden Intan itu hidup. Yang kedua, untuk mengembangkan riset ilmu keislaman integratif multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan. Jadi misi 1 dan 2 juga menjawab pertanyaan untuk apa UIN Raden Intan Lampung itu ada. Yang ketiga, untuk menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan. Dan yang terakhir, untuk apa UIN Raden Intan Lampung itu ada, untuk menjalin kerjasama dalam dan luar negeri untuk penguatan lembaga. Jadi misi yang sudah disusun ini sudah sesuai dengan misi yang baik. Jadi misi itu menjawab pertanyaan who are we, untuk apa kita hidup, siapakah kita, dan untuk apa kita hidup. Kemudian nilai inti karena lembaga kita UIN Raden Intan Lampung itu perguruan tinggi keagamaan Islam, maka tentu nilai-nilai yang diterapkan harus berprinsip pada nilai-nilai keislaman. Jadi core value UIN Raden Intan Lampung yang pertama adalah intellectuality. Intellectuality itu adalah cerdas. Jadi nilai ini harus dianut menjadi standar etik, standar moral seluruh sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung. Jadi seluruh sivitas dari rektor sampai mahasiswa harus memiliki nilai intellectuality atau kecerdasan. Yang kedua, spirituality atau religius. Jadi dalam setiap bertingkah laku, berhubungan, baik itu antara dosen, mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa, harus berlandaskan nilai-nilai spirituality. Yang ketiga, integrity atau integritas. Ini adalah integritas bagaimana kita mematuhi moral dan etika. Jadi seorang anggota organisasi atau sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung harus mempunyai integritas yang tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pada video selanjutnya akan kita bahas tugas yang sudah dikumpulkan. Mohon maaf jika ada yang kurang karena ini baru pertama kali belajar menjadi YouTuber. Jadi mungkin ada kekurangan di sana sini. Saya berharap nanti kedepannya saya akan bisa lebih baik lagi dalam membuat video pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk ke depan, jadi tugas-tugas itu berseri, saling terkait. Jadi antara nanti tugas 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya itu saling terkait. Dikumpulnya tetap pada kelompok-kelompok yang sudah saya bentuk. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.